Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my students. I hope you today in healthy condition and happy after midterm exam. Today we are going back in our activity in the first meeting after midterm exam. I hope you already understood about the tenses before perfect tense, which is using the verb 3 ya, past participle. Today I'm going to explain to you the new topic that is about conditional sentences. This is also about grammar. Conditional sentence. What is conditional sentences? Conditional sentences, that is an expression you imagine something to express imaginary. Jadi conditional sentence itu ialah ungkapan untuk mengungkapkan pengandaian hal yang diimajinasikan, something that is impossible happen. The sign of conditional sentence, that is using word if. Jadi ciri-ciri dari untuk mengungkapkan conditional sentence kita gunakan dengan kata if. Function of conditional sentence to imagine something has happened or will happen. Jadi fungsinya conditional sentence itu ialah hal yang sudah terjadi maupun akan terjadi di masa yang akan datang. Conditional sentence, there are 4 types. That is type 0, type 1, type 2, and last type 3. Conditional sentence type 0 and type 1, that is something masih real dalam kondisi nyata. Jadi conditional sentence yang tipe 0, tipe 0 maupun tipe 1 itu masih membicarakan hal yang nyata, masih umum dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan conditional sentence type 2 and type 3, hal yang impossible happen, pengandaian yang tidak mungkin terjadi ataupun pengandaian yang disesali di masa lampau. Conditional, I will start from conditional sentence type 0. Conditional sentence type 0, seperti yang sebelumnya Ustazah jelaskan bahwa conditional sentence type 0 ini hal yang umum, fakta, real, dalam kondisi real, nyata. Patternnya, polanya, if plus simple present tense, disambung kembali dengan simple present tense. Example sentence-nya, if you eat too much, you get fat. Jadi pengandainya, jika kamu makan terlalu banyak, kamu akan gendut. Other sentence, if you eat too much, you feel sick. Jika kamu makan terlalu banyak, kamu akan merasakan sakit. If di sini bisa kalian ganti dengan substitutnya dengan menggunakan kata when. Contoh kalimatnya bisa dengan when people smoke cigarettes, their health suffers. Jadi ketika orang-orang merokok, mereka akan berdampak pada kesehatannya.
ya. Kalau di sini misalnya if-nya ada di depan, pola grammarnya if-nya kalau di depan, sebelum main clause-nya dia akan dipisahkan dengan koma ya dalam kalimatnya. Jika dia ada main clause-nya terlebih dahulu, tidak perlu dipisahkan dengan koma ya nanti kalau dalam kalimatnya. And then I hope you understand about the conditional type 0. Next to the conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 still imaginary, something that is fact and real. Masih situasinya nyata. Di sini kita menggunakan if dengan will, yang mana future tense ya, pengandaian yang benar-benar akan terjadi. Misal if you study harder, you will get rank 1 ya. If you study harder, you will get rank 1. Jika kamu belajar keras, lebih keras, kamu akan mendapatkan ranking 1. Other sentence, if I meet him, I will introduce myself. Jika saya bertemu dia, saya akan memperkenalkan diri saya. If you rest, you will feel better. Jadi pola dari type 1 ini if plus simple present tense ditambahkan dengan simple future tense ya. Sebagai will-nya. Hal yang type 0 and type 1 say about situation is real or fact ya. Kalau yang 0 itu hal yang umum terjadi, sangat umum terjadi. Kalau yang tipe 1 hal yang akan dipastikan akan benar-benar terjadi. Next, we step to type 2. Type 2 and type 3 tenses yang digunakan ialah menggunakan tenses past. Kalau type 2 simple if plus simple past dengan ditambahkan sentence simple past. Contoh kalimatnya, if I had time, I would go with you. Jika saya punya waktu sebelumnya, saya akan pergi dengan kamu. If I were you, I would tell him the truth. Jadi jika saya jadi kamu, saya akan mengatakan kepada dia sebenarnya. Ini hal yang tidak mungkin terjadi karena sudah lampau, dia berandai-andai pada sesuatu hal yang lampau. Pada contoh yang pertama tadi, jika saya punya waktu, saya akan pergi dengan kamu. Tapi pada real kondisinya, kalau kita bayangkan pada kenyataannya, dia tidak punya waktu. Jadi dia tidak pergi dengan kamu, dengan temannya. Pada if I were you, I would tell him the truth. Tidak nyatanya jika saya seandainya jadi kamu, saya akan mengatakan kepada dia kebenarannya. Pada realnya, jika kita berandai-andai pada nyatanya, dia bukanlah
temannya tersebut. Jadi dia juga tidak menyatakan kebenarannya kepada temannya karena dia hanya berandai-andai jika menjadi temannya tersebut. Next, we are going to the conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3 using characteristic I hope you already have many vocabularies past participle ya, kata kerja ketiga verb 3. Karena di sini conditional sentence type 3 biasanya kalau kita artikan, imajinasikan, dia berbentuk penyesalan. Karena apa? Karena ada kata have, has maupun kata kerja ketiga di situ. Kalau diartikan dia jadi seperti penyesalan. Pattern dari conditional sentence type 3, if plus past perfect, main clause-nya dengan would plus have plus verb 3. Contohnya, example-nya, if I had cleaned the house, I could have gone to the movies. Jika saya sudah membersihkan rumah, saya sudah pergi untuk menonton. Nah, ada kan penjelasan jika saja saya sudah membersihkan rumah, saya sudah pergi menonton. Pada kenyataannya, kalau kita bayangkan kenyataannya, dia belum juga membersihkan rumah, jadi dia tidak bisa pergi menonton. Other sentence, other example, if I had locked the car, the thief wouldn't have stolen my car. Nah, jika saya sudah pada masa lampau mengunci mobil, pencuri tidak akan mencuri mobil saya. Jadi realnya kalau dari penyesalan dia, jika saja saya tidak mengunci mobil saya, pencuri pada kenyataannya dia tidak mengunci mobilnya. Jadi pencuri akhirnya mencuri mobilnya. Itu realnya ya. Sini. So those are my explanation about the conditional sentence. The conclusionnya, conditional sentence type 0 and type 1 itu pengandaian yang masih nyata. Conditional sentence type 2 and type 3 itu hal yang lampau, sudah terjadi, hal yang benar-benar tidak mungkin terjadi, impossible happen. Thank you for your attention today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.